sadar, yang bersangkutan, sang pembeli sadar bahwa itu adalah sebuah hal yang tidak benar, tapi mereka tidak sadar bahwa ancaman COVID itu memang terjadi. Sampai mengapa sih dia harus berani berbohong kepada dirinya sendiri membeli hal yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Suasana COVID belum selesai, tetapi banyak yang sudah mulai menyalahgunakan. Para penegak hukum, khususnya teman-teman kepolisian, sudah menangkap beberapa orang yang telah menyalahgunakan wewenangnya sehingga mereka hanya dengan sebuah surat itu bisa lolos kemana-mana. Padahal hari-hari ini kita semuanya, khususnya Jawa Bali, ada PPKM. Kalau dahulu kita PSBB mengenal itu, kalau sekarang PPKM. Dengan surat tersebut, mereka aman. Tetapi mereka sebagian sudah tertangkap, ditangani oleh para aparat, sehingga dipastikan ini akan berkembang. Mungkin ada tambahan lagi, atau mungkin di tempat lain. Tapi pertanyaannya adalah, sampai terjadi seperti itu, mengapa sampai terjadi jual beli hasil swab atau hasil antigen? Apakah rapid antigen sama PCR swab yang dijual belikan itu memang mudah untuk disalahgunakan, atau memang orang-orangnya yang tidak beres? Ayo kita baca sebuah berita dan nanti kita bahas bagaimana sosiologi hukum. Jadi tidak cukup hanya berbincang hukum ya, tapi bagaimana sosiologi hukum mengatasinya, mengapa itu terjadi, dan bagaimana solusinya. Polisi ungkap peran 8 tersangka jual beli hasil swab palsu. Ini sebuah berita yang menghebohkan karena terjadi, tapi masih ada saja yang menyalahgunakan. CNN Indonesia, polisi menangkap 8 tersangka terkait praktek jual beli hasil swab test atau tes PCR palsu untuk mendeteksi infeksi apakah ada COVID-19 atau tidak. Ini sebuah kabar yang menggembirakan bagi kita semuanya karena mereka mulai ditangkapin oleh para aparat. Kalau melihat seperti ini kan kita sangat senang, para aparat kita sudah mulai memposisikan para penyalahguna itu dengan tepat. Petugas Ditreskrimum Polda Metro mengungkap praktek penjualan itu dipromosikan melalui media sosial hingga door to door. Kedelapan tersangka antara lain berinisial RSH, RHM, IS, Z, DM, MA selaku penjual, MA selaku pemesan, dan SP. Jadi tidak hanya yang menjual, pemesan, pembuat. Seorang tersangka diantaranya merupakan anak di bawah umur. Jadi ya karena ini berlaku untuk semuanya. Orang yang mau bepergian, dia kecil atau dewasa, harus bebas dari swab test. Mereka harus sudah menjalankan dari PCR swab atau rapid antigen. Jadi dipastikan mereka tidak menjadi ancaman kepada berbagai orang yang akan mereka kunjungi. Mereka modusnya dengan menawarkan melalui media sosial, Facebook, dan bahkan ada door to door bersama mereka. Jadi media sosial lagi. Padahal sebetulnya kalau berbicara media sosial itu adalah sebuah alat untuk percepatan yang baik.
dalam segala hal, tidak hanya kesehatan. Di sini mereka menyalahgunakan apa yang difasilitasi oleh pihak-pihak yang luar biasa itu. Karena apa? Media sosial relatif tidak berbayar dan banyak orang yang menggunakan. Kedelapan tersangka memiliki peran berbeda mulai dari penjual, penawar hingga pembeli atau pengguna surat hasil swab tes palsu. Jadi yang kita ungkap tadi memang mereka beragam. Jadi tidak hanya penjualnya saja, pengguna, pembeli pun ditangkap. Bagus. Tersangka RSH berperan menawarkan surat palsu melalui Facebook, membuat surat hasil tes palsu sampai jadi perantara pembelian surat hasil tes swab palsu. Jadi memang mereka sudah niatan untuk melakukan kejahatan ini. Padahal ini bukan untuk mempersulit seseorang untuk bepergian, tapi surat tersebut bagaimana yang bersangkutan aman, yang dituju adalah aman. Kemudian tersangka RHM berperan membuat surat hasil tes palsu bersama RSH. Tersangka Z pun berperan membuat surat hasil tes swab palsu. Tersangka MA berperan menyuruh Z membuat surat palsu guna mendapatkan keuntungan. Y sendiri juga diketahui merupakan karyawan sebuah klinik di mana klinik ini kemudian disalahgunakan untuk membuat hasil tes palsu. Saudara, pecinta masa depan negeri, kalau saudara semua cinta ke masa depan negeri, maka melihat berita 8 orang yang tertangkap tadi berbahagia. Karena orang-orang yang mulai menyalahgunakan yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki atau bagaimana pemerintah terbantu dengan hasil tes swab PCR ataupun rapid antigen supaya pandemi COVID ini tidak menjalar kemana-mana, tapi bisa terpetakan dan mereka yang sakit tidak boleh bepergian, selanjutnya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Hal ini mungkin ada yang mengatakan lumrah terjadi. Ya, lumrah dalam artian lumrah yang tidak beres. Lumrah kok dalam penyalahgunaan. Memang kalau berbicara dunia pasar atau dunia ekonomi, ketika ada yang membutuhkan, maka pasti akan ada yang mencarikan. Tetapi cara tersebut adalah tidak benar. Mencarikan dengan jalan yang tidak benar itu membahayakan terhadap kehidupan negeri ini. Mengapa ini terjadi sebagaimana pertanyaan tadi? Ya karena memang banyak orang yang butuh hasil satu lembar surat tadi. Saya sebetulnya yakin terhadap negara, maksudnya pemerintah, yang sudah serius untuk menangani ini dan bagaimana surat-surat itu bisa diantisipasi supaya tidak palsu. Tetapi yang namanya orang itu ketika dia tidak, atau misalkan datang ke rumah sakit takut bla bla bla, apakah takut terkena atau takut ketemu begini dan lain sebagainya, akhirnya jalan pintasnya adalah mereka beli tersebut. Hal ini yang sebetulnya tidak benar. Sebuah pendidikan bagaimana memahami sebuah perintah, sebetulnya bukan perintah yang kasar ya, atau yang tidak mendidik. Ini perintah untuk kebaikan. Negeri membuat aturan itu bagaimana masyarakat itu tidak terjalar oleh pandemi COVID ini. Nah, mereka seharusnya tidak menggunakan itu. Maksudnya mereka tidak dimanjakan oleh berbagai fasilitas yang dimudahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Ya betul, siapapun pasti pengen dimudahkan, tetapi harus dengan cara yang benar. Toh kita datang ke misalkan rumah sakit atau klinik, insya Allah aman kok, dan dijaga kerahasiaannya. Ketika mendapatkan surat, maka mereka akan dimudahkan dalam proses perjalanannya. Yang kedua, terkadang
itu dijual dengan harga yang lebih murah. Standar pemerintah misalkan kalau berbicara PCR swab itu antara 900.000 sampai 4 juta, dibuat harga yang paling murah misalkan 900.000, padahal beberapa rumah sakit ataupun klinik mungkin menjual yang lebih tinggi dikit. Nah, hal ini gara-gara misalkan melihat harga 900, yang paling minim yang distandarkan oleh pemerintah, maka dia tertarik untuk membelinya, padahal itu palsu. Dia hanya tahu, yang menjual itu adalah orang yang klinik. Tapi kan dia sadar, yang dikerjakan tanpa dirinya datang dites, atau misalkan dia tahu kan diokrok-okrok atau diambil beberapa hal yang perlu dibutuhkan, itu selanjutnya mereka sadar bahwa itu sebuah kebohongan. Yang tidak beres lagi adalah sadar, yang bersangkutan sang pembeli sadar bahwa itu adalah sebuah hal yang tidak benar, tapi mereka tidak sadar bahwa ancaman COVID itu memang terjadi. Sampai mengapa sih dia harus, misalkan saudara ketika datang sebuah tempat membahayakan, itu kan lebih parah. Maksudnya posisi saudara itu adalah membahayakan terhadap orang lain. Jadi saudara bohong pada diri sendiri, saudara juga membohongi pada orang lain. Saudara pecinta masa depan negeri. Yang ketiga, ini sebuah catatan yang negatif bagi dunia medis, meskipun sebetulnya catatan positif bagi dunia hukum. Maksudnya, para aparat penegak hukum mulai berani, saya sebetulnya yakin mereka berani, hanya memang butuh waktu untuk membuktikan itu semuanya. Para penegak hukum sudah mulai menampilkan hasilnya, dan ini harus di blow up supaya publik tahu semuanya, sehingga tidak ada yang meniru-niru. Meskipun asumsi kita semuanya, atau khususnya saya lah, kalau satu tempat atau ada satu orang yang terkena, maksudnya terjaring atau ditangkap oleh aparat penegak, sangat mungkin masih ada yang lain yang belum tertangkap. Tetapi minimal ini sebagai menghasilkan efek jera, menghadirkan efek jera terhadap siapapun. Dan mereka tetap yang menyalahgunakan harus diproses. Khusus para pengguna, ya memang mereka juga tetap harus diproses juga. Meskipun ya ada, ya bisa dimaklumi, dimafhumi, meskipun ya harus ada. Karena apa? Kalau tidak, maka yang lainnya akan manja. Padahal kemanjaan itu akan membahayakan terhadap orang lain. Tapi yang lebih parah adalah para penjual, para pembuat dan penjual. Ini yang mereka yang tidak bertanggung jawab. Demi kepentingan sendiri, demi kepentingan beberapa orang, selanjutnya dia menyalahgunakan kewenangannya. Gara-gara sebagai petugas klinik atau pegawai klinik, dia bisa membuat surat, bisa mengambil tanda tangan sang pimpinan. Ini yang paling membahayakan. Ini kalau diberi amanah yang lebih besar lagi, lebih membahayakan. Di klinik aja seperti itu. Seandainya diberi amanah untuk mengelola negeri ini, akan lebih bahaya lagi. Begitu juga mereka yang mulai yang mengkomunikasikan. Saya yakin kok mereka yang bermain di media sosial dalam artinya menjual, mencari pembeli, juga sadar itu adalah sebuah kesalahan. Tapi yang paling bahaya ini adalah sebuah proses yang tidak, maksudnya ini adalah sesuatu yang membahayakan semuanya. 3 posisi pembuat, pengedar, atau penjual dan pembeli itu memang semuanya bahaya. Tapi yang perlu kita beri pelajaran adalah ya semuanya, jangan salah satu. Semuanya perlu diberi pelajaran sehingga tidak terulang. Meskipun ini sebuah semacam warning kepada pemerintah, semoga lebih ketat lagi dalam prosesnya. Seandainya belum ada barcode dalam itu semuanya, tapi kemungkinan ada deh. Ketika belum ada barcode, maka lebih baik diberi barcode. Tapi ketika sudah ada, barcode itu dipatenkan sehingga tidak ada orang yang bisa menyalahgunakan.
Begitu juga perlu kita didik para masyarakat Indonesia. Memang kita semuanya tidak ingin terkena COVID-19. Kita juga ingin dimudahkan dalam berbagai usaha kita, pergi kemana kemari, apalagi yang sangat dibutuhkan. Tetapi ingat, pandemi COVID-19 yang bisa melawan adalah kita semuanya. Kalau kita mulai bohong terhadap diri kita, maka kemungkinan besar ini akan membawa kebohongan kepada seluruh rakyat kita, seluruh teman-teman kita, dan ini akan membahayakan terhadap kesehatan seluruh warga negara Indonesia. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.